biar bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain yang mungkin berhalangan bisa hadir hari ini. Oke, baik, saya buka dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih telah hadir ya tepat waktu pada seluruh mahasiswa. Tadi saya lihat sudah mulai berkumpul pukul 10.30 ya, dari sekitar 5-6 mahasiswa dan sampai saat ini sudah 15 orang ya, sudah 15 mahasiswa. So, jadi kita bisa mulai pertemuan kita di pagi hari ini ya. Baik, jadi teman-teman seperti yang tadi saya sudah chat di kolom chat, gitu ya, bahwa hari ini saya tidak memberikan materi, tapi saya akan membahas proyek UAS-nya teman-teman. Gitu ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya sudah share ke teman-teman semuanya tentang ini ya, pembuatan kelompok gitu ya. Saya sudah terima, saya sudah close gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang saya terima kemarin yang kalian isikan itu ya sudah fix gitu ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya yang terbentuk ada 6 kelompok ya sesuai dengan prediksi ya. Saya prediksinya kan sekitar 6, 5 sampai 6 ya, ternyata ada 6 ya, which is good ya. Artinya begini, dari 6 kelompok tersebut saya akan assign masing-masing soal yang dikerjakan. Ya, jadi ibaratnya ada 6 soal atau 6 project yang dimana masing-masing kelompok itu akan menyesuaikan apa ya dengan soal yang mereka dapatkan gitu ya. Easy kok sebenarnya kan. Saya cuma ngurutinnya nggak sembarang aja kok, nggak yang oh ini si kelompok ini dapat yang ini, kelompok yang dua dapat ini, tiga dapat yang ini, enggak. Jadi sebenarnya sembarang aja sih sebenarnya ya. Jadi kebetulan aja mungkin teman-teman dapat project yang soalnya seperti itu gitu kan. Tapi nggak usah khawatir gini. Nanti teman-teman akan saya share setiap projectnya. Projectnya itu kurang lebihnya sama ya, seperti yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa teman-teman nanti diminta membuat database betul ya, basis data, di mana basis datanya nanti nggak usah pakai yang ribet-ribet, nggak pakai command prompt dan lain-lain. Teman-teman cuma pakai ini aja, PHP MyAdmin ya, sesuai dengan apa yang saya sudah berikan kepada teman-teman dari beberapa minggu yang lalu gitu kan ya. Saya udah share gimana cara memakai PHP MyAdmin dan ngebuat database, table dan apa SQL juga ya, ngambil data-data pakai query gitu kan ya. Nah, itu yang kalian lakukan gitu. Ya, jadi nanti akan ada skema database gitu kan ya. Dari setiap kelompok itu nanti dapat ya, dapat soalan, ada skema database-nya. Nanti teman-teman berdasarkan skema database-nya itu ngebuat database-nya pakai PHP MyAdmin gitu ya. Itu nanti ada instruksinya. Ada instruksinya sama ada soalan. Nah, nanti soalan itu yang teman-teman harus jawab gitu ya. Nah, nanti gimana Pak jawabnya? Yes, nanti jawabnya nanti teman-teman saya akan sediakan template untuk ujian gitu ya, template Word ya pakai Microsoft Word, template ujian di mana nanti kalian kerjakan berdasarkan itu, nanti ada soalannya, database yang kalian harus buat juga. Nanti berdasarkan soalan instruksi yang saya kasih, kalian buatkan screenshot. Jadi ibaratnya sama kayak persis kayak laporan akhir praktikum ya. Kurang lebihnya mirip seperti itu. Jadi ada langkah-langkah di mana kalian harus melakukan screenshot daripada apa yang kalian lakukan. Nah, screenshot itu bisa kalian buat setelah database itu jadi, gitu kan ya. Nah, karena langkah pertama adalah kalian harus membuat database itu sendiri. Kalau database nggak nggak dibuat ya gimana caranya gitu kan ya. Oke, nah saya akan share screen dulu sama teman-teman berdasarkan nama-nama yang sudah memasukkan ya, berdasarkan ketua kelompoknya gitu ya. Karena memang saya share kepada teman-teman kan ini ya nama-nama yang memasukkan itu adalah ketua kelompoknya gitu kan ya. Kenapa harus seperti itu? Agar lebih lebih teratur ya jatuhnya seperti itu. Jadi saya nggak kesulitan untuk lihat siapa yang udah masukin, siapa yang udah enggak. Cukup ketua kelompoknya aja yang memasukkan. Begitupun juga nanti pas mengumpulkan, ketika kalian mengumpulkan, nanti teman-teman akan hanya ketua kelompoknya aja yang ngumpulin gitu ya, ketua kelompoknya aja yang ngumpulin, jadi semuanya nggak usah ngumpulin, jadi nanti dibebankan, nanti dipilih aja satu siapa yang jadi ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu hanya sebatas administrasi aja kok jatuhnya. Kalau pengerjaannya bareng-bareng lah kalian ya, jatuhnya seperti itu, tapi lebih ke administratif, jadi ibaratnya yang memasukkan nama kelompoknya sama yang memasukkan proyeknya gitu ya. Oke, saya akan publish dulu yang nama kelompok ya, saya share di ini ya, di apa
di classroom, nanti teman-teman juga bisa melihat juga gitu kan ya. Ini saya sudah capture gitu ya, beserta juga dengan soalan mana yang kalian akan harus kerjakan gitu ya. Oke, kita cek ya. Ini ke capture nggak? Takutnya nggak ke capture soalnya saya mau cek juga dari kalian. Saya ngecek dari sini aja. Oke, nah ini berdasarkan ini ya, nama-nama kelompok yang teman-teman kemarin sudah masukkan ke saya, gitu ya. Jadi, ibaratnya saya tidak merubah apapun di sini. Jadi inilah yang kalian, masukkan. Jadi tolong cek kembali lagi, ya di sini kita cek bareng-bareng aja gitu kan ya. Nanti kalian bisa cek juga di Classroom apakah iya nama saya di situ atau enggak. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini, ya. Jadi ini bacanya dari sini ya, per baris ya, gitu ya. Jadi yang kelompok pertama dengan ketua kelompoknya Gerio gitu kan dengan nama anggotanya 1 sampai 4-nya seperti ini. Masukin juga ya berarti Gerio di sini ya. Padahal nggak perlu ya. Berarti ada 4 mahasiswa ya di sini ya. Nah, lalu yang kelompok berikutnya adalah Ryan, kelompok ketiga adalah Martua, kelompok keempat kita, kelompok kelima Muhammad Denhas ya, Fendi, lalu kelompok keenam itu adalah Mateus gitu ya dengan nama-nama anggota-anggotanya. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah gimana dengan soalan yang harus dikerjakan. Nah, soal yang dikerjakan itu saya sudah masukkan di sini berurut. Gitu aja, saya simpel aja kok. Berurut aja, berurut ya. Jadi untuk yang kelompok pertama yaitu Gerio itu mengerjakan soal A. Ya, soal A. Jadi ada 6 soal, kalian jangan ngerjain semuanya ya. Itu ya kalau kalian mau iseng ya silakan aja gitu, tapi kayaknya buang-buang waktu ya kalau seperti itu ya. Jadi kerjakan aja sesuai dengan yang saya taruh di sini ya gitu ya. Jadi untuk kelompoknya Gerio hanya ngerjakan soal A. Kelompoknya Ryan hanya mengerjakan soal B. Kelompoknya Martua hanya mengerjakan C, Vita, D, Denhas Effendi, E, dan Matius, kelompoknya Matius adalah mengerjakan soalan F. Udah, itu aja. Oke, jelas ya. Jadi ibaratnya saya sudah assign masing-masing kelompok itu dengan soalannya masing-masing. Gitu ya. Nah, kira-kira soalannya seperti apa? Nah, soalannya saya akan share langsung juga kepada teman-teman di sini di Classroom. Saya sudah membuatkan untuk teman-teman gitu ya tentang soalannya itu dari A sampai F. Nanti teman-teman bisa melihat ya semuanya. Ini saya post di sini. Oke, nanti saya buka satu aja. Ya, nanti kelompok yang lain bisa bisa melihat di masing-masing soalannya. Jadi gini, soalannya sama semua, bukan soalannya sama semua gitu. Maksudnya temanya beda-beda, tapi kurang lebih instruksinya yang harus kalian kerjakan ada 10 instruksi, kurang lebihnya hampir mirip dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Jadi nggak ada terlalu ada perbedaan dari sisi instruksi pengerjaannya untuk apa melakukan screenshot dan lain-lain. Tapi yang berbeda adalah database-nya gitu ya. Oke, kita coba lihat yang A dulu ya. Yang A, soalannya A, ini tadi kelompoknya Gerio ya. Jadi gini, nah ini udah. Jadi saya sudah menyertakan beberapa ini ya, capturean ya di sini bahwa ini diagram IRD-nya. Jadi teman-teman diminta untuk membuat perancangan basis data ya. Menggunakan apa? PHP MyAdmin gitu ya. Udah itu aja ya. Itu aja di mana perancangan database ini. Contoh ini jatuhnya memberi toko ya tentang database toko gitu kan. Ini udah ada ya. Teman-teman harus meng-create berdasarkan data yang ada di sini. Untuk yang kelompok A ya. Sehingga kurang lebihnya tabel-tabel ini yang akan teman-teman ada. Gitu ya. Loh Pak, ini kan cuma tabelnya doang Pak. Lalu gimana nanti dengan strukturnya Pak? Kan otomatis misalnya ID pelanggan itu kan apa? Apakah itu integer kah atau varchar kah gitu kan? Nggak usah khawatir karena di dokumen yang saya berikan saya sudah menyertakan. Jadi teman-teman tiga mengikuti aja ini. Misalnya ini tabel pelanggan isinya ini strukturnya. Tabel admin strukturnya ini. Gitu ya. Jadi teman-teman melakukan replikasi hal ini gitu ya. Tabel barang ini. Oke. Tabel penjualan ini, tabel in barang ini. Jadi sampai nama-namanya ini semuanya juga ada. Itu ya. Jadi teman-teman ini sebagai informasinya teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa tahu bahwa oke ini struktur yang kita buat database-nya seperti ini gitu kan. Sehingga dari database yang kalian buat nanti dibuatlah create table-table. Nah, struktur dari table-table tersebut adalah ini ya. Sesuai dengan yang ada. Oke. Jadi setiap soalan dari soal A, B, C, D, E, dan F itu sama seperti ini. Ya, kurang lebih secara struktur
gambaran dari deskripsi project-nya. Jadi ada project ada gambaran tentang diagram IRD-nya sebagai informasi tentang sistem apa yang kalian akan buat gitu kan ya. Sorry, bukan sistem, basis data seperti apa yang kalian buat. Lalu ada strukturnya. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan replikasi pembuatan basis data sesuai dengan soalan yang saya minta di sini ya. Oke. Nah, jadi informasi utama tuh setiap soal ada seperti itu ya. Mau itu A sampai F itu ada semua. Oke, nah ini tugasnya teman-teman yang kalian harus lakukan. Pertama adalah nih dari 1 sampai 10 sama itu juga. Di setiap soalan dari A sampai F itu sama kayak gitu juga. Ya, sama mirip. Nanti perbedaannya adalah dari sisi ini ya, apa? Table sama field-nya gitu ya tentunya yang akan berbeda. Oke, ini contoh ya. Untuk yang ini adalah yang pertama adalah tentunya sama, semuanya juga seperti buatlah database dengan nama, nah DB toko penjualan. Lalu buatlah tabel-tabel dengan struktur yang ada di atas. Nah, itu udah ada 2 poin tuh kalian kalau misalnya udah dapat semuanya itu kan ya. Nah, ini yang ketiga nih ya. Di setiap soalan sama. Jadi, teman-teman dari database yang kalian buat dengan struktur yang kalian sudah buat gitu ya, dengan tabel-tabel yang kalian buat, kalian harus memasukkan 5 record dari masing-masing setiap tabel yang ada. 5 minimal ya, 5. Isinya apa, Pak? Apakah nanti ada panduannya atau gimana? Enggak, saya bebaskan. Silakan diisi aja, sembarang aja boleh, enggak apa-apa. Ya, tapi masih tetap ada hubungannya dengan ini ya, sesuaikan dengan hubungan dengan table-tablenya. Kayak misalnya gini, table admin berarti kan ID nama kan sesuaikan dengan ini ya isiannya. Lalu pelanggan juga sesuaikan dengan field-fieldnya gitu kan ya. Jadi nggak diisi sembarang, maksudnya sembarang kayak gini loh. Username A terus password boleh, passwordnya nggak ada masalah ya. Mungkin yang ini ya, table pelanggan kayak misalnya di pelanggan 01 gitu nggak apa-apa, 02 nggak apa-apa. Lalu nama pelanggan siapa boleh nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan nih, jangan yang A1, A2 terus XYZ terus ABCD sembarangan, enggak, jangan sembarangan isinya. Sesuaikan dengan table yang ada di sini gitu ya. Nah, minimal 5 ya masing-masing tabelnya. Kenapa 5? Karena nanti manfaatnya adalah nanti untuk di bawah-bawahnya. Nanti karena kalian akan melakukan beberapa perintah yang harus kalian tampilkan. Ya. Oke, berikutnya yang 4 nih contohnya. Ubahlah satu record nama pelanggan dengan nama yang lain pada tabel pelanggan. Nah, ibaratnya nanti kan kalian udah ngebuat kan ya, ngisi namanya gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, di nama pelanggan itu nanti ada satu yang kalian udah buat, nanti kalian update namanya gitu. Katakanlah di sini Budi gitu kan ya. Lalu kalian ganti jadi Arif Pitama, nah boleh nggak apa-apa ya gitu. Contoh sembarang aja boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting yang kalian harus lihat adalah yang kalian ganti sesuai dengan tabel yang saya minta. Ya. Oke, nah yang 5 adalah satu nih gampang lah. Hapuslah satu field atau kolom yaitu jenis barang JNS BRG pada tabel barang. Coba kita lihat tabel barang seperti apa. Nah, jadi ini yang di delete ya. Nah, ya. Oke, lanjut. Lalu apalagi nah ini gampang lagi nih, ubahlah size dari ID barang pada tabel stok dengan size 10 gitu kan. Cek lagi ID barang, ID barang di tabel apa? Coba saya lihat, saya lupa ya. Tabel barang ya. Tabel stok ya, tabel stok ID barang 8 jadi 10. Udah kan gitu aja kan. Easy ya. Oke. Lalu nih ini berarti udah masuk ke query ya, ke-7, tampilkan kolom penjualan barang dan stok. Itu seluruhnya. Ya, seluruh data yang ada di 3 ini saya pengen kalian capture di situ, ya. Lalu tampilkan harga barang paling kecil dan harga paling tinggi dari tabel barang. Nah, silakan deh, gimana caranya ya. Lalu 9, gunakan salah satu fungsi dari left join. Nah, oke ya. Hapus tabel bagian penjualan. Nah, ini juga. Oke, udah. 10 ini yang kurang lebihnya kalian harus capture. Oke. Nah, kemudian adalah ini. Seluruh step atau langkah di atas ini harus di screenshot. Ya, jadi ibaratnya teman-teman kan ada manfaatnya ya dari pertemuan 1 sampai enggak ya, bukan kalian ya, kalau yang praktikum ya. Kalau yang praktikum teman-teman udah biasa ya. Jadi ibaratnya
kan di praktikum ada laporan akhir praktikum ya gitu ya. Kurang lebihnya sama kan kayak gitu kan. Kalian ada setiap langkah yang ada di sini 1 sampai 10 ini di screenshot. Kalau untuk yang membuat database-nya nanti pas akhirnya aja ya. Jadi ketika kalian sudah buat database-nya, DB database-nya kalian screenshot aja ya, database-nya udah. Lalu table-table juga begitu. Nanti di screenshot aja PHP MyAdmin-nya. Jadi setelah setiap langkah yang di sini di screenshot gitu ya. Karena nanti hubungannya nanti nih kayak yang ke-10 nih hapus tabel bagian penjualan, otomatis kan nanti pas di screenshot-nya tabel bagian penjualannya udah nggak ada gitu kan ya. Nah, saya butuh setiap langkah ini di kalian screenshot gitu ya. Lalu apa yang kalian harus lakukan? Nanti kalian harus masukin ke dalam laporan project UAS gitu. Nanti ada template dokumen. Saya belum buat ya, saya belum taruh di Classroom. Nanti saya insya Allah hari ini setelah sesi hari ini saya akan update lagi di project tadi ya, di project UAS-nya satu template dari Word yang dimana kalian akan gunakan untuk mengerjakan dokumentasinya ini. Gitu ya. Oke. Ya, di Classroom nanti ada. Nah, pengumpulan proyek UAS mahasiswa wajib mengumpulkan 2 hal. Ya, jadi 2 hal. Jadi jangan kalian ngumpulin cuma dokumen Word-nya aja. Karena yang saya pengen kalian kumpulkan ada 2. Yang pertama adalah tadi dokumen laporan proyek UAS-nya teman-teman. Ya, nanti berdasarkan template ya yang saya kasih. Lalu yang kedua adalah file database-nya. Nah, file database-nya itu teman-teman dari PHP MyAdmin kalian lakukan ekspor database-nya ya. Jadi yang saya pengen dapatkan itu nanti 2 file itu. Yang pertama file untuk project UAS-nya sama untuk yang dokumen laporan sama file database-nya yang kalian buat dari PHP MyAdmin. Nanti jatuhnya kalian tinggal klik database-nya nanti buat yang teman-teman yang non IT ya di sini kan ada yang dari EKP ya kalau nggak salah ya. Itu nanti tanya aja sama teman-teman yang dari TI. Itu nanti cara ngekspor database itu kayak gimana? Easy kok sebenarnya kan. Tinggal ngeklik database-nya nanti ada di PHP MyAdmin di atas itu ada export. Nah, nanti export itu pilih diklik lalu nanti dinamain aja filenya apa, lalu nanti diekspor. Nanti semua database yang kalian buat itu, yang database yang kalian buat nanti ada satu file nantinya contoh di sini adalah DB toko penjualan nanti .sql. Nah, itu yang saya minta kalian kumpulkan. Oke. Nah, paling amannya buat teman-teman dari kedua file ini nanti dikompres aja ya. Baru nanti kalian share di Classroom ya. Soalnya takutnya file SQL itu nggak bisa kekirim di Classroom daripada nanti bermasalah. Jadi dikompres aja. Jadi dua file ini dikompres jadi satu file zip atau RAR silakan nanti baru dikirim lewat Classroom. Itu ya. Oke. Nah, lalu pengumpulannya kayak gimana? Pengumpulannya itu melalui Classroom paling lambat hari H pelaksanaan ujian UAS gitu ya. Kalau saya set di Classroom-nya assignment-nya buat teman-teman itu sehari sebelum UAS ya, sehari sebelum UAS pada pukul 23.59. Tapi sebenarnya di hari H UAS-nya pun juga masih boleh selama itu masih jam UAS-nya gitu. Ya kalau lebih dari jam UAS saya nggak terima. Gitu ya. Ini kan sebenarnya mudah ya. Jadi ibaratnya kalaupun teman-teman merasa sudah bisa mengumpulkan silahkan aja nggak ada masalah. Ya jadi ibarat gini, wah saya kerja ini 2 minggu lagi saya udah bisa selesai nih, ibaratnya kayak gitu ya. Ya udah kumpulin aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus nunggu UAS ya. Jadi kalian kumpulin aja langsung nggak apa-apa. Malah enak ya. Jadi saya juga ngoreksinya juga lebih enak kan. Jadi lebih cepat ngasih nilainya teman-teman. Gitu. Ya. Jadi nggak harus nunggu UAS. Sebelum UAS pun kalian tinggal tinggal kerjain aja dikumpulkan juga boleh. Cuman gini teman-teman ya semuanya, untuk UAS tetap kayaknya harus datang ya. Kalau saya lihat dari sisi instruksinya dari ADAK itu tetap harus datang. Nanti datang aja ya, absen aja ya. Jadi ibaratnya tinggal absen doang aja. Jadi kalian datang nanti tanda tangan aja di file di form ujiannya. Udah, itu aja. Ya. Jadi nggak ada pengerjaan soal esai dan lain nggak ada. Ya, jadi kalian datang aja, tanda tangan aja terus nanti kalian ngumpul-ngumpul aja ngapain kayak nggak ada masalah. Ya, gitu. Oke, nah itu satu soal ya saya kasih lihat ya teman-teman. Pak, nanti yang soal yang lain nanti beda jangan-jangan enggak sama kok, bener kok ya. Contoh ya saya ambil yang B ya. Nah, B, soal B.
Oke, ini sama kan tuh. Nah, IRD gitu. IRD. Nah, ini tabel-tabelnya silakan disesuaikan aja gitu kan. Lalu nih screenshotnya sama kan? Sama 10 juga seterusnya. Ya. So tidak ada yang kurang lebih beda ya. Yang beda paling hanya dari sisi ininya aja ya. Sorry. Yang beda ya dari sisi ininya sama database yang kalian buat, itu aja ya. Karena masing-masing temanya beda-beda. C juga beda ya. Gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Biar tidak ada mahasiswa yang sama gitu ya. Jadi ibaratnya kan lucu juga ya, ibaratnya saya ngebuat soal kayak gini satu tapi identik semua, ya kan gampang ya, tunggu yang lain selesai terus tinggal copy terus kumpulin gitu kan. Nah, itu kan stupid ya kalau kayak gitu ya. Sayanya yang stupid gitu kan ya. Jadinya tidak seperti itu, jadi kita sesuaikan aja dari 6 kelompok yang kita dapatkan berdasarkan yang ngumpulin Excel-nya, udah kita buat seperti ini. Jadi masing-masing punya ya, masing-masing punya assignment-nya di mana nanti di sini juga ya, nanti pokoknya project UAS saya taruh di sini, nanti template-nya juga saya taruh di sini Word dokumennya ya, saya taruh di sini nanti. Saya masih belum buat. Sama kok kayak laporan praktikum mirip ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ingat pengumpulannya tadi hanya ada dua ya, ada dua file, yaitu saya minta nanti teman-teman mengumpulkan file laporan project UAS ya, nanti berdasarkan Word gitu ya, lalu file database-nya ya, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk pengumpulannya saya share juga langsung ya ke teman-teman ya. Nanti untuk yang template saya akan ini kan. Nah, untuk pengumpulannya kembali lagi yang mengumpulkan hanya ketua kelompoknya aja ya. Jadi yang lainnya nggak usah. Jadi saya mudah nanti ibaratnya ketua kelompoknya kalau kan berarti ada 6 ya, ada 6. Saya nanti tinggal ngitung aja kalau misalnya udah ada 6 yang sudah mengumpulkan, berarti udah semuanya udah mengumpulkan gitu. Ya. Nah, kalau gitu saya ini ya. Saya publish gitu ya. Ini batasannya adalah Sunday, hari Minggu 8 Januari 11.59 gitu ya. Karena ujiannya besoknya sebenarnya jatuhnya. Ini saya ambil dari Siakat ya. Ada kemungkinan waktu ujian bisa berubah lagi, bisa berubah ya. Itu tergantung dari adaknya gitu ya. Nanti kalian tetap update ya. Kalau ini kan nggak ada masalah ya sebenarnya ya, nggak ada masalah sebenarnya. Nih kalau saya share kalian masih punya sebulan untuk kerjain ini, wah easy banget. Kalau saya dari kalian ini 2 minggu udah selesai kok. Ya, kalau saya jadi pas waktu mahasiswa ya 2 minggu nih selesai, serius deh. 2 atau 3 minggu deh selesai, pas kan? Iya. Ini sekarang saya share, berarti kalian masih ada waktu sebulan untuk kerjain lah kurang lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5 malah ya, 5 minggu malah jatuhnya. Ya, waktu ininya mengumpulannya di sini kurang lebih ya. Itu ya. So gimana Pak nanti untuk minggu depan, untuk minggu ke depan? Ya ini kan minggu ke-13 ya jatuhnya minggu 13. Berarti kalau secara mingguan gitu ya, per pertemuan sebenarnya ada 2 pertemuan lagi gitu kan ya. Tapi begini teman-teman, saya tidak ada materi lagi yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk yang mata kuliah basis data sampai di sini aja. Jadi saya berikan waktu buat teman-teman untuk kerjaan proyeknya gitu ya. Jadi ini minggu ke-13, 14, 15. Tapi di minggu ke-15 saya minta teman-teman nanti ini ya online, online aja nggak usah datang ke kampus, nggak usah ngapain. Ya online aja. Saya pengen lihat progres pengerjaan proyeknya teman-teman. Ya itu di minggu terakhir. Which is kalau minggu terakhir itu tunggu saya buka siakat saya ya. Ya, nanti saya share waktu diskusi buat teman-teman kok ya. Tapi di sini kalian lihat dulu ya. Aduh, saya kok lupa lagi sih. Oke. Tuh, kita lihat bareng-bareng aja dulu ya. Sebentar. Oke, ini 18. Sip. Kok nggak ada? Oke. Ya, data. Oke ya, kita lihat dulu di sini ya. Kok salah. Jadwal perkuliahan.
Oke. Ini kita ini ya udah ya, coret nih ya, udah coret, sret gitu kan ya. Nah ini dia ya, ada 2 lagi ya. Ya, ada 2 lagi, jadi ibaratnya saya masih kasih kesempatan buat teman-teman untuk ngerjain. Sebenarnya 2 pertemuan ya, 2 pertemuan nih di minggu ke-15 ya, di tanggal 12 Desember, saya minta teman-teman online ya, nggak usah datang ke kampus ngapain, nggak ada kerjaan banget ya. Jadi ibaratnya nggak usah ke kampus, ya online aja. Ini, apa, update progres ya, setiap kelompok ya, update udah sampai mana. Syukur-syukur udah ada selesai, "Pak, udah selesai, Pak." Ya udah kan asik kan, kan saya senang jadinya, saya bisa langsung hitung, apa, nilainya kalian, ya, gitu, ya. Nah, kalau di sini sih memang UASnya tanggal 9 Januari ya, tapi bisa jadi kemungkinan besar berubah juga, tergantung dari adaknya atau gimana, saya itu nanti urusannya di akademik lah ya, bukan di kami, ya, gitu. Ini udah terlaksana, tinggal 2 lagi, ya. Oke. Apalagi ya, iya template ya, saya ada PR sama teman-teman ya, ini, PR saya untuk template saya nanti kasih, langsung kok nanti setelah ini selesai. Lalu ini ya, nama kelompok ya silakan bisa dicek lagi kalau baru ada yang baru datang, silakan ini yang nama kelompoknya ya. Nah, nama kelompoknya, A, B, C, D, E, F gitu ya, ini soalannya. Nah, siapa tahu di sini ya, siapa tahu saya nggak belum hitung-hitung ya berapa berapa yang sudah ada di sini ya, yang sudah masuk. Saya harapannya sih semuanya udah masuk ya. Tapi siapa tahu di sini ada yang belum dapat kelompok gitu kan ya. Tolong silakan menghubungi kelompok-kelompok yang masih anggotanya di total itu apa, di total masih 4 lah ibaratnya gitu ya, masih ada harusnya dengan dia ada jadinya 5 gitu ya. Kalau di sini kan jatuhnya nih katakanlah kelompok Gerio nih, 1, 2, 3, 4, 4. Berarti sebenarnya masih ada satu kesempatan untuk satu slot lagi kayak. Jadi silakan ya hubungi ketua kelompok ya, hubungi ketua kelompoknya untuk menanyakan apakah boleh nggak saya bisa masuk ke kelompoknya. Karena saya tidak mau menambahkan kelompok lagi ya, karena jatuhnya akan apa ribet lagi nantinya untuk membuat soal lagi. Kecuali kalau yang satu kelompok ini ada totalnya 4 sampai 5 ya otomatis saya harus buatkan lagi gitu kan ya. Tapi kalau cuma 1 2 doang gitu kan atau 3 doang udah disebar aja masukin aja ke sini ya. Nanti gimana cara update-nya nanti ketua kelompoknya aja yang nge-update di pas waktu pengumpulan soalnya. Kan otomatis kan nanti kan ada nama ya, ada nama dan ada nama kelompoknya gitu kayaknya di file dokumennya itu udah di situ aja. Jadi beserta dengan nama anggotanya itu siapa aja dimasukin situ ya. Gitu aja ya. Enggak usah ribet-ribet, oh nanti saya harus masukin lagi, ngubungin Pak Budi lagi, enggak usah. Jadi ini gimana nanti teman-temannya kalian saling membantu ya jatuhnya, saling berkoordinasi dan membantu dengan teman-teman yang mungkin berhalangan kemarin gitu kan dan belum memiliki kelompok, tolong aja mereka ya. Tapi batasannya cuma segini ya, jangan dilebihin, kalau dilebihin jadi sia-sia juga kalian, nggak ada yang kerja nanti, pasti saya sudah yakin itu ya. Oke, nah kurang lebihnya itu ya yang bisa saya share. Ini soalannya ya. Jadi kalian ngikutin sesuai dengan ini ya, sesuai dengan soalnya ya. Jadi ibaratnya yang tadi Gerio ngerjain yang soal A aja, kelompoknya Martua ngerjain yang C ya, itu aja. Oke, nah itu kurang lebihnya yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kita di pagi hari ini untuk briefing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas sehingga teman-teman nanti bisa mengumpulkannya, mengerjakan proyeknya mulai per hari ini, gitu ya. Silakan mau ngerjainnya mau via online, silakan sama teman-temannya atau ketemuan di kampus untuk kerjaan silakan karena kan di kampus sudah bisa ya dikerjakan, udah bisa datang. Kalian mau ngerjain di perpus boleh, mau ngerjain di mana lagi ya di kelas, ruang kelas mungkin ya bisa juga gitu kan ya. Atau di tempat lain, di tempat di luar dari kampus juga boleh, mau ketemuan di rumah boleh silahkan ya. Saya bebaskan, saya percayakan lebih tepatnya, percayakan kepada teman-teman kalian sudah dewasa ya jatuhnya. Silakan aturlah gimana cara mengerjakan itu. Oke? Nah, itu kurang lebihnya saya bisa sampaikan. Saya stop sharing lebih dahulu dan saya serahkan lagi kepada teman-teman di sini. Siapa tahu di sini ada yang mau bertanya, saya persilahkan tentang proyek UAS ini. Oke, Den Has silakan. Sudah Pak izin bertanya, silakan. yang mengenai tadi proyek UAS itu kan melalui local host-nya Pak ya.
Betul. Nah, itu tuh kan di lokal tuh ada yang mungkin secara instannya tabelnya Pak yang langsung diklik atau cara SQL-nya Pak cukup Pak. Tabelnya, ya. Oh Jadi ini kan ada tabel. dua ya. Jadi ada dua ya tadi ya. Pertama adalah kalian nge-create database-nya ya. Kan tinggal praktik-praktik aja sebenarnya ya. Easy kok ini ya. Nggak easy banget yang bagian pertamanya. Lalu nanti yang soalan instruksi yang dari nomor berapa ya? 5 atau 6 ya kalau nggak salah ya. 5 sampai 6 itu jatuhnya ke SQL-nya untuk yang apa untuk perintah-perintah SQL-nya. Nah, itu nanti untuk yang kayak select apa untuk ngecek memperlihatkan tabelnya apaan aja ya, sesuai dengan instruksi yang saya minta itu pakai SQL ya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, tapi kalau untuk ngebuat database-nya udah kan nanti kan tinggal create database aja kan, tinggal diklik aja kan, sama table-tablenya juga 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 tinggal klik aja ditulis tabelnya aja itu itu langsung klik aja nggak apa-apa ya. Cuma nanti pas masuk ke soalan yang instruksinya yang udah ke ini ya menampilkan apa data lalu menghapus data itu lebih masuknya pakai SQL nanti ya. Gitu ya Denhas ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, dan jangan lupa untuk di screenshot ya setiap apa yang kalian lakukan di setiap instruksinya. Nah, itu yang nanti akan kalian masukkan ke laporan, bukan laporan sih, ke apa? Ke template laporan project UAS-nya. Ya, gitu. Sama kayak praktikum kok, ya kurang lebihnya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sudah jelas, Pak? Sudah jelas? Oke, good. Sip, bagus. Jadi ibaratnya saya persilakan buat teman-teman silakan untuk mengerjakan. Jadi saya tidak ada materi lagi. Sisa kalau dari pertemuan kan tinggal 2 ya, tinggal 2 pertemuan. Tapi saya minta nanti pertemuan terakhir yang 15 itu pertemuan ke-15 kita online aja ya, kita online aja. Nanti kalau di kampus nggak menyediakan link online-nya nanti saya kasih link online pakai apa Gmeet aja nggak ada masalah kok ya, Gmeet. Nanti kita berkumpul secara online untuk update aja udah sampai mana pengerjaannya. Kalau udah ngerjain semuanya udah selesai kan saya senang saya. Ya saya bisa langsung koreksi. Bukan koreksi, ngecek langsung ngasih nilai buat teman-teman. Nanti UAS-nya kalaupun secara formalitas harus datang ke kampus, apa datang aja nanti tinggal absen aja. Ya, gitu. Jadi nggak ada yang dikerjain lagi. Ya. Untuk hari ini Baik saya Pak. absenin semua kok. Nggak, karena memang tidak ada yang gimana-gimana. Oke, pokoknya memang hari ini saya tugasnya adalah ngasih proyeknya ini buat teman-teman. Kalau sudah dikasih, udah alhamdulillah. Saya tenang, teman-teman masih ada waktu untuk kerjain sebulan. Ini kayaknya sih menurut saya seminggu juga selesai. Kalau yang udah biasa ya, kalau yang udah biasa buat teman-teman yang non IT mungkin harus ada waktu untuk mempelajarinya lagi, mungkin butuh waktu 2 atau 3 mingguan lah untuk kerjain ini ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang IT mas seminggu juga selesai sih harusnya ya. Harusnya orang easy kok ya, saya nggak ngasih gini, saya ngasih soal itu mudah ya, kelihatannya mudah, tapi memang ini yang harus saya kasih gitu kan, karena jatuhnya kan hubungannya ke ini ya, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini gitu kan ya. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sampai situ gitu loh ya. Kalau boleh saya kasih lebih kalau ibaratnya apa ya tapi itu harus dilakukan evaluasi dulu, tapi ya harus dilakukan evaluasi dulu. Nah, ini salah satu bentuk saya evaluasi di semester ini. Kalau seandainya memang ini terlalu easy jatuhnya, nanti di next semesternya kita harus perbaiki dari sisi kurikulum untuk rencana pembelajarannya sehingga tahapannya bisa menjadi lebih tinggi lagi gitu. Tapi harus lakukan seperti itu. Jadi kan tidak mungkin kita merubah sesuatu tanpa 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 prosedur yang jelas gitu kan ya. Jatuhnya kita koboi gitu kan. Nah, kita bukan prodi koboi gitu kan ya. Kita prodi yang sesuai dengan prosedur gitu kan ya harapannya. Jadi karena prosedur itu penting ya ketika nanti kalian kerja pun juga pasti ujung-ujungnya akan prosedur di departemen manapun gitu ya. Ujung-ujung kalian harus ikutin itu. Kalau seandainya ada yang salah dilakukan evaluasi, ubah sesuai dengan apa yang ada sepakatan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu semua terdokumentasi, harus terdokumentasi. Begitupun juga kurikulum juga seperti itu. Kalau enggak ya
chaos menurut saya sih ya. Jadi ibaratnya tujuan dari mata kuliah ini apa gitu kan ya, ujungnya apa nggak jelas gitu kan, sehingga mahasiswanya juga nggak jelas mau dapat apaan gitu kan. Nah, itu berbahaya ya. Oke, nah kurang lebihnya itu ya, mungkin yang saya bisa sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk pertemuan kita di pagi hari ini, menjelang siang juga. Nanti kalau seandainya ada problem atau ada masalah atau ada yang kurang jelas gitu tiba-tiba pas kalian menemui permasalahan di pengerjaan soalnya, silakan japri aja, nggak ada masalah. Nah, insya Allah nanti saya juga tetap akan balas kok, pasti kalau saya balas, tapi mungkin nggak langsung ya, nggak to the spot, nanti mungkin ada sedikit waktu karena jatuhnya kan kita ngerjain yang lain-lain juga gitu kan ya. Tapi pasti saya insya Allah saya balas kok. Kalau nggak paginya ya malamnya gitu. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir di sesi pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya inginkan untuk UAS, jatuhnya seperti itu, dan targetnya buat teman-teman. Kalau saya jadi teman-teman, lebih baik saya mengerjakan buat prioritas pengerjaan tugas gitu ya. Berarti mungkin yang ngasih tugas project itu di mata kuliah yang kalian ambil semester ini nggak cuman saya ya jatuhnya ya, ada banyak project-project di mata kuliah yang lain gitu ya. Buatlah prioritasnya mana yang kalian bisa segerakan dikerjakan gitu kan ya. Kalau nanti dibuat prioritasnya apa, kerjakan mana yang paling mudah dulu bisa dikerjakan dan paling cepat bisa dikerjakan, sehingga nanti teman-teman berkurang itu beban-bebannya. Gitu ya. Nah, saya harap sih untuk pekerjaan project seperti ini seminggu 2 minggu juga selesai ya, sehingga kalian bisa mengerjakan project-project yang lain di mata kuliah yang lain. Oke, itu kurang lebihnya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan 15 nanti ya, secara online. Nanti kita lihat progresnya teman-teman. Terima kasih. Saya persilakan pada teman-teman untuk bisa melanjutkan kegiatannya masing-masing. Terima kasih.